Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Sifat Homnil atau Oryza sativa tepung beras sebagai bahan bebas gluten pada roti, yang disusun oleh saya sendiri, Putri Kurniasari, dengan NIM 19511244018. Pendahuluan. Tepung beras homnil. Homnil atau Oryza sativa, beras hitam Thailand sebagai sumber antioksidan yang baik, yang mengandung senyawa fenolik. Komponen dalam homnil adalah polifenol, antosianin, Y-oryzanol, tokoferol, asam ferulik, dan beta-karoten. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui sifat fisikokimia homnil dan aplikasinya pada roti bebas gluten. Yang selanjutnya ada bahan dan metode. Yang pertama, bahan kimia dan reagen. Beras HN dan HM dibeli secara acak. Setiap sampel disiapkan dan dicampurkan menggunakan reagen fenolfolin dan diocalteu, asam galat 2,4,6-3,2-piridil S-triazin atau TPTZ, amilosa dari kentang, dan lainnya. Yang kedua, ada pembuatan tepung. Beras digiling menggunakan metode penggilingan kering dengan tegangan 50 Hz dan kecepatan 4.800 rpm. Tepung beras disaring dan disimpan di segeletilenavinil di minus 20 derajat Celcius. Kadar air HN dan HM adalah 11,9% dan 12,9%. Yang ketiga ada analisis distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel tepung diukur menggunakan alat analisis ukuran partikel laser. Pengukuran dilakukan di bawah tekanan vakum, tekanan 2 bar dan laju umpan 50%. Yang keempat, ada penentuan kandungan amilosa. Tepung beras dicampur dengan 95% etanol dan 1 NaOH, kemudian dipanaskan, didinginkan pada suhu kamar. Larutan sampel diinkubasi dengan air suling, asam asetat, dan larutan yodium. Kadar ditentukan dengan menggunakan kurva standar murni amilosa dari kentang. Yang kelima, ada penentuan total fenol dan antosianin. Ekstraksi dilakukan sesuai dengan metode modifikasi Sen et al. Kandungan fenolik total ekstrak dilakukan sesuai dengan metode modifikasi Adi Sakwatana et al. Kadar total antosianin diukur menggunakan metode spektrofotometri pH diferensial. Yang selanjutnya keenam, ada uji daya antioksidan pengurang besi. Daya antioksidan pereduksi besi atau FRAP ditentukan menurut Benzi-Strain. Nilai FRAP dihitung dari kalibrasi kurva FeSO4. Yang ketujuh ada thermal. Tingkat gelatinisasi dilakukan menggunakan differential scanning calorimeter. Sampel tepung beras ditimbang dan dicampur dengan aqua deionisasi. Dimasukkan ke panci. Campuran ditutup rapat. Sampel dipanaskan selama 10 menit. Yang kedelapan, ada daya kembang dan kelarutan. Sampel dipanaskan selama 30 menit. Kemudian didinginkan sampai suhu ruang. Endapan dan bagian supernatan dikeringkan dan ditimbang untuk menghitung daya kembang dan kelarutan air tepung beras. Yang kesembilan ada penempelan properti. Penempelan tepung beras ditentukan dengan menggunakan rapid physicoanalyzer. Sifat penempelan dinyatakan sebagai viskositas puncak, palung, kerusakan, viskositas akhir, kemunduran, waktu puncak, dan suhu tempel. Yang ke-10 ada persiapan roti. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti, tepung beras, gula, garam, ragi, benesel. Dicampur menggunakan mixer, ditambah minyak sayur, putih telur, dan susu. Dicampur selama 10 menit. Adonan dituang ke dalam cetakan dan dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Yang ke-11 ada sifat tekstur roti.
Analisis tekstur diukur menurut metode modifikasi Kang et al. Menggunakan penganalisis tekstur, kekerasan, kekompakan, kekenyalan, kelengketan, nilai kesegaran diukur dari analisis profil tekstur. Yang terakhir, 12, analisis statistik. Data dinyatakan sebagai standard error of mean dengan 3 atau 5 batch independen. Signifikansi statistik dievaluasi dengan uji T independen. Analisis varian dengan uji berganda, Duncan. Selanjutnya ada hasil diskusi. Yang pertama, distribusi ukuran partikel dan kandungan amilosa tepung beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HN memiliki ukuran partikel yang jauh lebih tinggi dari HM. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung HN menunjukkan ukuran partikel yang lebih tinggi dibanding tepung HM. Kandungan amilosa HN secara signifikan lebih rendah dari HM. HN dan HM masing-masing dianggap sebagai amilosa rendah dengan persentase 12-20% dan amilosa sedang dengan persentase 20-25%. Yang kedua ada senyawa fitokimia dan aktivitas antioksidan tepung beras. Kandungan fenolik atau TPC dan daya antioksidan pereduksi besi atau FRAP masing-masing ditunjukkan pada gambar 3A dan B. TPC dan FRAP ditemukan di HN dan HM, sedangkan kandungan antosianin atau ACN tidak terdeteksi di HM. Yang ketiga ada sifat termal. Hasil menunjukkan bahwa suhu gelatinisasi HN termasuk temperatur awal, puncak, dan akhir mirip dengan HM. Tepung HN memiliki perubahan entalpi yang lebih rendah. Yang keempat ada daya kembang dan kelarutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya kembang dan kelarutan dari semua tepung beras meningkat secara signifikan. HN memiliki daya kembang yang lebih rendah dan kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan HM. Yang kelima ada penempelan properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung HN membutuhkan waktu yang lebih lama dan temperatur yang lebih tinggi untuk proses penempelan. Dalam penelitian ini, HN memiliki nilai viskositas dan kemunduran akhir yang lebih tinggi daripada HM, yang menunjukkan bahwa kecenderungan retrogradasi yang tinggi terjadi pada produk yang dibuat dari tepung HN. Yang keenam ada karakteristik roti beras. Dalam penelitian ini, HN memiliki ukuran partikel yang lebih besar dengan temperatur tempel yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan lebih banyak kekerasan pada tepung roti. Roti HN memiliki warna yang lebih gelap daripada roti HM. Selain itu, permukaan yang rata ditemukan pada roti HN, menunjukkan retensi udara yang lebih rendah dalam adonan roti, karena ukuran partikel yang lebih besar. Namun, nilai volume roti tidak berbeda secara signifikan. Kesimpulan, tepung beras HN mengandung polifenol dan antosianin yang tinggi. Roti yang diolah dari tepung HN memiliki nilai kekerasan dan kekenyalan yang tinggi. Temuan ini mungkin terkait dengan kandungan amilosa yang rendah dan ukuran partikel tepung HN yang besar. Tepung HN bisa menjadi bahan alternatif bebas gluten untuk produk roti. Terima kasih, semoga bermanfaat.